Dikerunin lalat ya. Apapun situasinya, Iya. bagaimana Dikerunin lalat teman-teman. Banyak lalat di situ ya. Dikerumun lalat teman-teman. Pak Miftah. Niki terkait kali bidang kula di kerukunan beragama. Sorry ya, sorry. Abahmu wis dadi pejabat. Jadi lungguh yo beda lah, lungguh yo beda. Akhirnya Miftah menyerah ya teman-teman. Dia mengundurkan diri dari jabatannya dan memberikan banyak kata-kata puitis tentang dirinya dan tentang hal yang terjadi saat ini. Ini orang sudah beberapa tahun ya teman-teman. Dia berkecimpung di dunia media sosial untuk menaikkan nama dirinya, untuk membangkitkan marwah dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara awalnya yang nyentrik berdakwah ke klub-klub malam. Ya, nyawer-nyawer di situ. Ya memang di Indonesia itu kalau ingin viral adalah dengan cara nyentrik, aneh, nyeleneh, beda sendiri, bahkan melakukan hal-hal konyol. Hal-hal konyol yang dilakukan oleh Miftah ini banyak sekali teman-teman. Banyak, apalagi dia ini ditokohkan, dianggap tokoh, dijaga-jaga. Jangankan Miftah, Gufron yang sontoloyo seperti itu dianggap tokoh agama, memiliki pondok pesantren, banyak murid, diikuti banyak orang, ceramah, kajian, makoli inna rahmatan. Masih ingat sama itu? Miftah ini tergolong seseorang yang memiliki cara tersendiri untuk menjadi terkenal, yaitu dakwah yang beda daripada yang lain. Ya, kalau kita menyaksikan beberapa hal yang dilakukan oleh Gus Miftah, beberapa hal yang selama ini dia selalu mengagung-agungkan dirinya, mengagung-agungkan jabatannya. Niki terkait kali bidang kula di kerukunan beragama. Sorry ya, sorry. Abahmu wis dadi pejabat. Jadi lungguh yo beda lah, lungguh yo beda. Dan merendahkan orang lain. Es tehmu cek akeh ra? Masih. Yo kono didol goblok. Ya, merendahkan orang lain artinya apa? Dia menganggap dirinya di atas awan. Ya Allah. Apalagi yang paling miris ternyata ucapan goblok kepada Pak Sun Haji ini tidak seberapa teman-teman. Daripada ucapan lutung kepada bakul es teh yang lain. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Sekarang jualan es teh. Mana? Ucapan kepada Bu Yati. Kula niku bersyukur Bu Yati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tadi. Untung jelek, coba cantik, jadi pelacur. Lebih, ya Allah. Ucapan hinaan kepada Pak Sun Haji tidak seberapa dibanding kepada Bu Yati, teman-teman. Tidak seberapa dibilang pelacur. Untung jelek, coba cantik, jadi pelacur. Dikira akhlak, adab, serta tingkah laku dari Bu Yati mencerminkan pelacur. Na'udzubillah. Gak ada hati Pak Miftah ini ya. Gak ada hati, gak ada otak. Kemana otaknya? Ya Allah. Jadi sebelum saya ini membahas banyak hal tentang Pak Miftah, kita dengarkan seperti apa ceramah terakhir dia ya menjadi pejabat negara, mengundurkan diri teman-teman. Kita simak seperti apa puisinya untuk dirinya sendiri. Saya mengucapkan terima kasih. Nangis teman-teman. Yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya. Iya. Kenapa gak disyukuri? Antara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kenapa gak disyukuri Bapak? Saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Kepada seluruh rakyat Indonesia saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa dan kepercayaan yang telah diberikan selama saya menjalankan tugas ini. Tugas negara. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan, Iya. kekhilafan,
atau kesalahan yang saya perbuat, baik yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Betul. Sekali lagi, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saya boleh ada jabatan atau tidak, saya boleh berhenti dari amanah yang diberikan Bapak Presiden, bahkan saya boleh ada atau tiada sebagai manusia dan warga negara, tetapi Indonesia harus terus ada dan bergerak maju menjadi bangsa dan negara yang bersatu, adil, makmur, dan bermartabat. Dikerumin lalat ya. Apapun situasinya, Iya. bagaimana Dikerumin lalat teman-teman. ke depan saya berkomitmen untuk terus belajar, hadir berkontribusi, dan menjadi bagian dari solusi bagi negeri ini. Solusi. Dalam kapasitas saya sebagai seorang pendakwah, Pendakwah apa? saya akan tetap membawa pesan persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dan bukan sebagai alasan untuk berpecah belah, justru sebagai energi bagi integrasi nasional Energi yang teman-teman. diberi semangat oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Dengan penuh keyakinan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto senantiasa diberi kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan. Semoga langkah-langkah beliau dalam memimpin negeri ini selalu dirahmati dan dimudahkan olehnya, membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan penuh keberkahan. Akhir kata, saya titipkan doa untuk tanah air tercinta. Ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, dan membawa nama Indonesia harum di mata dunia internasional. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilaletin ya. Banyak lalat di situ ya. Dikerumun lalat teman-teman. Pak Miftah. Ya Allah. Setelah beberapa ucapan-ucapan dia yang kontroversi, beberapa tindakan dia yang kontroversi, cara dakwah dia yang kontroversi. Memang setiap lelaki ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah, teman-teman. Wajib. Hukum berdakwah itu wajib. Cuman berdakwah sebagaimana Rasulullah SAW berdakwah. Menyampaikan kebenaran, bukan mencampur adukan yang hak dan yang batil. Bukan malah menghina orang lain, berkedok candaan. Kan kasihan orang-orang yang dicandai seperti itu. Dibilang pelacur, dibilang mirip lutung, digoblok-goblokin, ya. Dianggap orang itu anjing apa? Dianggap binatang orang, teman-teman. Salaman, bercanda. Niatnya bercanda tapi merendahkan orang lain. Tolong ambilkan pasir, mau dibasuh 7 kali. Makasih ya Kang. Alah salaman barang gitu. Aku boleh ke pasir, Bib. Yang gak atus yang pitu gitu. Gak disalami secara jelas sih mau. Karena apa? Najis berat sudah nyentuh orang yang tidak selevel dengan dia. Level dia kan pejabat, teman-teman. Meminta maaf itu memang perlu. Meminta maaf itu baik. Namun mengulang-ulang kesalahan, mengulang-ulang akhlak yang tidak terpuji dari dulu itu tidak baik, teman-teman. Ya, tidak dibenarkan. Pak Prabowo Subianto sangat menjunjung tinggi, menghormati, respect kepada orang-orang pekerja keras yang ada di bawah sana. Tiba-tiba dia diangkat sebagai utusan khusus presiden. Setelah menjabat belum nyampe sebulan, sudah bikin ulah dengan kesombongannya. Memang kesombongannya sudah ada dari dulu dan dibawa sampai sekarang semakin menjadi-jadi, teman-teman. Ini mengambil langkah cepat ya dia untuk menghentikan viral-viral ini. Ya, jejak digital itu sangat penting. Ya, untuk mengetahui siapa yang harus kita jadikan panutan. Orang ini, Miftah, harus ngaji, teman-teman. Harus ngaji lagi adab, ngaji lagi akhlak. Agar apa? Agar tidak semudah lagi untuk merendahkan orang. Tidak mudah lagi untuk mengatakan hal-hal hinaan kepada orang. Kan kasihan orang-orang yang ada di sekitar dia. Dikit-dikit dikatakan goblok, tolol. Dokter dikatakan goblok. Dokter dikatakan goblok. Gara-gara apa? Nanya dulu sebelum orang diperiksa. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok.
Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Kalau pinter ngapain pakai tanya? Dokter itu yang pinter cuma satu, siapa? Dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Kalau orang sakit gigi dikasih obat pusing kan sontoloyo pak. Orang datang sakit tipes demam tiba-tiba dikasih obat sariawan kan gak nyambung. Jadi yang goblok di sini siapa? Saya jadi heran kenapa orang seperti ini bisa jadi pejabat negara ya. Ya karena kemarin ketika kampanye dia berperan teman-teman untuk meramaikan acara kampanye Pak Prabowo. Jadi apa? Diangkat. Mungkin begitu rumusnya. Saya tidak mau ikut campur masalah politik. Saya tidak ada urusan. Yang jadi urusan buat saya apa? Orang seperti ini tidak patut untuk dijadikan panutan, tidak patut disebut tokoh, tidak patut disebut da'i, tidak patut disebut ahli ilmu, ulama. No, patutnya disebut pelawak, teman-teman. Ya kalau dia mau berubah, ya tidak lagi mengucapkan kalimat sontoloyo itu, ya kita dukung ya. Tapi jejak digital dia yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, itu tidak akan mudah hilang, teman-teman. Apalagi kepada orang-orang yang pernah dia sebutkan seperti itu. Untung jelek, kalau cantik jadi pelacur. Kalian tahu siapa yang digendong-gendong sama si buta dari gua hantu? Itu dia, lagi jualan es teh. Akhlak apa ini? Oh, ceramah itu, dakwah itu harus ada guyonannya. Dikira Nabi Muhammad SAW tidak pernah berguyon. Rasulullah SAW berguyon juga, bercanda juga. Tapi candaannya itu membuat hangat, membuat senyum, membuat orang belajar mikir. No, kalau ini membuat orang sakit hati. Dan siapa yang ketawa? Dia dan jemaah yang lain. Memimpin orang, mentertawakan orang lain dengan cara menghina. Komedian. Miftah komedian, teman-teman. Dia ngaku sendiri tadi bahwa dia adalah orang jalanan katanya. Ya. yang diangkat derajatnya setinggi ini oleh Pak Prabowo, tiba-tibanya sontoloyo. Aduh ya Allah, akhir yang sontoloyo. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Kira-kira Pak Miftah ini kedepannya akan berubah atau masih tetap seperti ini? Coba silahkan komentar di bawah. Dan kita tunggu seperti apa tanggapan dari Gerindra ataupun dari Pak Prabowo Subianto dari pengunduran diri Miftah ini. Kita tunggu.